Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan NIM ganjil akan membahas tentang komputer SAP 1. Saya sendiri, Kade Kastrieni dengan NIM D121211035 akan bertindak sebagai pemateri pertama. Nah, apa sih itu komputer SAP 1? Jadi SAP 1 atau Simple as Possible atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sesederhana mungkin merupakan tahap pertama dalam evaluasi ke arah pengembangan komputer-komputer modern. Nah, komputer SAP 1 memiliki register yang terhubung ke busway dengan bantuan Three-State Buffer atau penahanan tiga keadaan atau TSB yang memungkinkan transfer data dari register ke bus secara teratur. Berikut adalah arsitektur komputer SAP 1, di mana pada 8 bit busway ini dia itu terjadi pertukaran data pada komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing terkait arsitektur komputer SAP 1. Yang pertama, pencecah program atau counter atau PC. Pencecah program yang merupakan bagian dari unit kendali atau control unit yang mencacah dari 0000 sampai dengan 1111. Tugasnya yaitu mengirimkan ke memori alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dan dilaksanakan. Pencecah program memiliki jalur kendali. Yang pertama CP dia itu berfungsi untuk mengendalikan increment pencacah, kemudian clock inverse dia berfungsi mengaktifkan komponen jika nilainya 0, kemudian clear inverse dia mereset komponen jika nilainya 0, kemudian IP dia itu fungsinya untuk mengeluarkan nilai dari pencacah ke dalam busway. Yang kedua, masukkan DANMAR atau Memory Address Register. Fungsi utama dari register ini yaitu memungkinkan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data ke memori atau random access memory atau RAM. Jalur kendalinya yaitu LM inverse dan clock inverse, di mana LM inverse yaitu fungsinya mengambil data dari busway ke dalam MAR. Yang ketiga, memori RAM atau random access memory. Seperti yang kita ketahui, RAM berperan sebagai memori utama tempat penyimpanan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit dari MAR dan dilaksanakan operasi membaca. Selanjutnya, data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway agar dapat diakses oleh register-register lain. Jalur kendali dari memori adalah CE inverse, dia berfungsi mengeluarkan data 8 bit dari RAM ke busway. Kemudian yang keempat, register instruksi. Register instruksi merupakan bagian dari control unit. Untuk mengambil sebuah instruksi dari memori, komputer melakukan operasi membaca memori. Nah, dalam operasi ini, isi dari lokasi memori yang ditunjuk alamatnya ditempatkan pada busway. Dan pada waktu yang sama, register instruksi disiapkan untuk pengisian pada tepi positif dari sinyal detak atau clock berikutnya. Nah, jalur kendali dari register instruksi yaitu ini yang paling atas yaitu fungsinya untuk mengambil data 8 bit dari busway, kemudian ada clock, ada clear, dan juga ada E1 inverse, dia itu berfungsi untuk mengendalikan data 4 bit dari register instruksi menuju ke busway. Kemudian selanjutnya yaitu pengendali pengurut atau controller dan sequencer. Sesuai dengan namanya, register ini dia itu berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer, termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal clear dan clock masing-masing dikirimkan ke pencacah program, di-reset ke 000. Pada saat yang bersamaan, instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian sinyal detak clock dikirimkan ke semua register buffer yang akan mensinkronkan operasi komputer. Selanjutnya, akumulator. Akumulator adalah sebuah register buffer yang menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Akumulator mempunyai dua macam keluaran. Yang pertama, keluaran dua keadaan yang secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan pengurangan. Kemudian selanjutnya itu keluaran tiga keadaan yang dikirim ke busway. Jalur kendali pada akumulator yaitu LA inverse, clock, dan clear. Di mana LA inverse dia itu fungsinya mengambil data 8 bit dari busway. Selanjutnya penjumlah pengurang.
SAP1 menggunakan sebuah penjumlah pengurang komplement 2, di mana jalur kendali SU dia itu menentukan jenis operasi pengurangan atau penjumlahan. Rangkaian penjumlahan pengurangan bersifat asinkron. Ini berarti isi keluarannya akan berubah bila terjadi perubahan pada data masukan. Selanjutnya, register B. Register B adalah register buffer yang digunakan dalam operasi aritmatika. Sinyal LB aksen yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari busway ke tepi positif dari sinyal detak dan akan menyalurkan data dari busway ke dalam register B. Kemudian mengaktifkan penjumlah pengurangan. Memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atau dikurangkan dari isi akumulator. Nah, jalur kendali pada register B yaitu LE inverse dan clock, di mana LB ini dia tuh di mana LA ini dia tuh fungsinya untuk mengambil data 8 bit dari busway. Selanjutnya, register keluaran. Register keluaran sering disebut dengan output port karena data yang telah diproses dapat dikeluarkan dari komputer melalui register ini. Nah, dalam mikrokomputer, output port dihubungkan dengan rangkaian perantara atau interface circuits yang menggerakkan alat-alat seperti printer, monitor, dan lain sebagainya. Nah, jalur kendali pada register keluaran, dia ada yang ini dia tuh fungsinya untuk mengambil data 8 bit, kemudian dia juga memiliki jalur kendali clock. Dan yang terakhir adalah peraga biner. Nah, peraga biner adalah suatu alat yang terdiri dari 8 buah LED. Oleh karena setiap LED-nya dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari output port, maka peraga biner akan menyajikan isi output port. Selanjutnya, perangkat instruksi SAP1. Setiap komputer tentunya memiliki perangkat instruksi. Komputer merupakan perangkat keras yang tidak berguna apabila tidak ada program operasinya. Nah, instruksinya harus dimasukkan langkah demi langkah ke dalam memori. Perangkat instruksi dalam SAP1 sendiri terdiri atas 5 instruksi, di mana instruksi-instruksi tersebut dinamakan mnemonik, yang terdiri dari LDA, yaitu operasi isikan data RAM ke dalam akumulator, kemudian ADD, yaitu tambahkan data RAM pada akumulator, sub, dia kurangkan data RAM pada akumulator, out, isikan data akumulator ke dalam register keluaran, dan AHLT, dia menghentikan pemrosesan. Sebagai contoh, berikut ini adalah sebuah program SAP1 dalam bentuk mnemonik. Berikut dia alamat dan mnemoniknya. Selanjutnya, data dalam memori dengan alamat selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, apa yang dilakukan oleh setiap instruksi? Nah, instruksi pertama yaitu LDA 9H, berarti isikan alamat 9H ke dalam akumulator. Kemudian yang instruksi yang kedua yaitu add AH, yaitu berarti tambahkan isi lokasi AH ke dalam akumulator. Kemudian add BH berarti dia tambahkan isi alamat BH pada akumulator. Kemudian instruksi keempat yaitu sub CH, berarti dia itu kurangkan isi alamat CH pada akumulator. Kemudian dia instruksi yang kelima yaitu out, yaitu isikan data akumulator ke dalam register keluaran. Dan instruksi yang terakhir yaitu halt, yang menandakan pemrosesan data dihentikan. Berikut adalah penyelesaiannya secara lebih rinci. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk memasukkan instruksi dan kata data ke dalam memori SAP1, kita harus menggunakan kode tertentu yang dapat ditafsirkan oleh komputer. Berdasarkan rancangan rangkaian, saklar-saklar tersebut menghasilkan logika 1 untuk posisi ke atas ditandai dengan U, dan logika 0 untuk posisi bawah ditandai dengan huruf D. Nah, di sini kita bisa melihat operasi-operasi yang dapat dilakukan pada komputer SAP1, di mana LDA memiliki kode operasi 0000, ADD memiliki operasi 0001, SUB memiliki operasi 0100, out memiliki operasi 1110, dan halt memiliki kode operasi 1111. Di sini kita dapat melihat contohnya, jika misalkan di alamat 0H memiliki instruksi LDA FH,
Maka LDFH memiliki instruksi yaitu 00001111. Pada instruksi 1H memiliki instruksi ADD-EH, maka operasi ADD-EH itu memiliki kode operasi 00011110. Dan instruksi HAL di alamat 2H memiliki kode operasi 111 dan XXXX menandakan penjagaan memori. Dalam instruksi pertama, 0000 adalah kode operasi untuk LDA, dan 111 adalah ekuivalen binar dari FH. Dalam instruksi kedua, 0001 adalah kode operasi untuk ADD, dan 1110 adalah kode operasi atau alamat dari alamat EH. Yang ketiga, kode 1111 adalah untuk operasi HLT, dan XX adalah nibble yang tak diperdulikan karena HLT bukan instruksi rujukan memori. Dan dapat kita lihat bahwa instruksi atau 4 MSB pertama adalah untuk kode operasinya, sedangkan yang 4 LSB terakhir adalah kode untuk memorinya. Siklus pengambilan. Unit kendali adalah kunci dari pengoperasian komputer secara otomatis. Unit kendali membagikan atau mengeluarkan kata-kata kendali untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi. Pada waktu suatu instruksi diambil dan dilaksanakan, komputer akan melewati beberapa keadaan waktu. Timing state disingkat T-state atau keadaan T, yaitu periode-periode waktu pada saat mana terjadi perubahan sisi register, di mana pada T ditandai dengan T6, T5, T4, T3, T2, T1. Pada perubahan operasi, komputer kata lingkar menunjukkan pusat detak yang berturut-turut. Misalkan kata lingkar itu 00010, 00010, 00010, 00100, 00100, 10000. Kemudian pencetakan lingkar direset menjadi 00001, dan siklus yang sama akan berulang lagi. Gambar di samping memperlihatkan pulsa-pulsa pewaktuan yang dikeluarkan oleh pencetak lingkar. Keadaan T1 berawal pada suatu tepi negatif pulsa detak dan berakhir pada tepi negatif yang berikutnya. Selama keadaan T ini, bit keluaran T1 dari pencetak lingkar merupakan tingkat logika tinggi atau U. Keadaan-keadaan T yang selanjutnya berturut-turut, T2 tinggi disusul dengan T3 tinggi, lalu T4 tinggi, dan seterusnya. Sebagaimana yang dapat kita lihat, pencacah putar menghasilkan 6 keadaan T. Setiap instruksi diambil dan dilaksanakan selama 6 keadaan ini. Keadaan pada siklus pengambilan. Keadaan alamat, di mana keadaan T1 disebut adalah keadaan alamat atau address state. Karena alamat di dalam pencacah program dipindahkan kepada register alamat memori selama keadaan ini. Yang kedua adalah keadaan selama SAP1 berada di keadaan T2 yang disebut dengan keadaan penambahan, di mana karena hitungan pencacah program ditingkatkan selama periode tersebut. Dan yang ketiga keadaan memori, karena pada keadaan T3 disebut keadaan memori karena instruksi pada RAM dengan alamat yang ditunjuk dipindahkan dari memori ke register instruksi. Keadaan-keadaan alamat penambahan dan memori disebut siklus pengambilan atau penyebutan cycle dari SAP1. Selama keadaan alamat, EP dan LM aktif ini berarti pencacah program mengaktifkan MAR melalui busway. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Natadiuria Maulana dengan NIM D121211033. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus eksekusi ataupun pelaksanaan. Siklus eksekusi ini terjadi pada keadaan T4, T5, dan juga T6. Transfer register yang terjadi selama siklus eksekusi ini bergantung pada instruksi yang akan dieksekusi. Lalu jenis-jenis rutinnya antara lain adalah LDA, ADD, SUB, OUT, dan juga HAL. Pertama adalah rutin LDA. Selama T4 ini, medan instruksi dikirim ke pengendali melakukan pengkodean dan medan alamat diisikan ke dalam MAR. S1 dan LM adalah bit aktif di dalam T4 ini. Selanjutnya, selama T5, data yang ditunjuk di dalam memori akan dikirimkan kembali ke dalam akumulator. C dan LA merupakan bit aktif di dalam T5 ini. Lalu, pada T6 ini merupakan keadaan tanpa operasi atau non-operation atau NOP. Selama T6 ini, semua register itu dalam keadaan tidak aktif. Baik, kita beralih pada rutin ADD dan SUB. Rutin ADD dan SUB ini memiliki sebuah kemiripan, yakni selama T4 itu medan instruksi dikirim ke pengendali yang melakukan pengkodean dan medan alamat kemudian diisikan ke dalam MAR. S1 dan LM merupakan bit aktif di dalam T4 ini.
Lalu pada T5 data dari memori diambil lalu masuk ke dalam register B. Nah, pada T6 ini data dari register B itu kemudian dioperasikan dengan akumulator dan hasilnya akan disimpan di dalam akumulator lagi. Untuk instruksi ADD itu sendiri, jalur yang aktif adalah EU dan LA. Sedangkan untuk instruksi SUB itu jalur yang aktif adalah EU, SU, dan juga LA. Lalu pada rutin out sendiri selama T4, medan instruksi dikirim ke pengendali yang melakukan pengkodean. Dan pengendali mengeluarkan kata kendali untuk memisahkan isi akumulator ke register keluaran. EA dan LO itu merupakan bit aktif di dalam T4 ini. Lalu pada T4 dan T5 tidak terjadi operasi apapun atau bit dalam keadaan tidak aktif. Lalu pada rutin halt sendiri ini tidak membutuhkan rutin kendali karena tidak adanya register terlihat di dalam eksekusi. Jika register instruksi atau IR diisikan dengan instruksi HLT, maka IR-nya sama dengan 1111 XXXXX. Lalu medan instruksi 1111 ini dikirim ke pengendali yang melakukan pengkodean dan pengendali mengeluarkan kata kendali untuk menghentikan operasi komputer dengan menghentikan clock. Selanjutnya merupakan siklus mesin dan juga siklus instruksi. SAP1 ini memiliki 6 keadaan, 3 untuk pengambilan dan juga 3 eksekusi seperti gambar di samping. 6 keadaan tersebut dinamakan dengan satu siklus mesin. Komputer membutuhkan satu siklus mesin untuk mengambil dan melaksanakan setiap instruksi. SAP1 dengan clock berfrekuensi KHZ yang ekuivalen dengan periode 1 milisecond. Dengan demikian, satu siklus mesin SAP1 memerlukan waktu sekitar 6 milisecond. Selanjutnya ialah mikroprogram SAP1. Pengendali pengunut mengeluarkan kata kendali yang masing-masing menimbulkan satu langkah kecil dan disebut dengan mikroinstruksi. Makroinstruksi adalah instruksi-instruksi yang digunakan di dalam pemrograman seperti LDA, ADD, SUB, dan juga lain-lainnya. Lalu, setiap makroinstruksi SAP1 itu tersusun dari 3 mikroinstruksi. Misalnya, makroinstruksi LDA terdiri dari 3 macam mikroinstruksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Heru Sahar dengan NIM D121211011. Selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah rumah alamat. Nah, di dalam sistem ini itu terdapat sebuah rumah alamat, sebuah pencacah yang dapat direset, dan sebuah rum kendali. Nah, di mana rum alamat ini mengandung alamat awal dari setiap rutin dalam. Nah, seperti kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kanan. Alamat awal dari rutin LDA itu adalah 0011, alamat awal dari rutin ADD itu adalah 0110, dan alamat awal dari rutin SUB itu adalah 1001, dan sebagainya. Bila mana bit-bit kode operasi I7, I6, I5, I4 itu menggerakkan rum, maka alamat awal dari rutin itu akan dibangkitkan. Nah, contohnya itu adalah jika instruksi ADD sedang dilaksanakan, maka I7, I6, I5, I4 itu akan menunjukkan kata 0001. Ini merupakan masukan kepada rum alamat dan keluaran rum ini adalah 0110. Nah, selanjutnya ialah pencacah yang dapat direset. Apabila T3 tinggi, masukan luat dari pencacah itu dapat direset menjadi tinggi, dan pencacah akan mengisikan alamat awal yang berasal dari rum alamat. Selama keadaan T yang lain, pencacah ini melakukan pencacahan. Nah, mula-mula sinyal CLR tinggi yang berasal dari the bouncer kosong mulai atau clear start itu didiferensiasi menjadi paku tegangan positif yang tajam, dan sinyal ini akan mereset pencacah. Nah, pada waktu komputer mulai bekerja, keluaran pencacah ini akan menunjukkan 0000. Selama keadaan T1 akan menunjukkan 0001, selama keadaan T2 dan 0010 itu selama keadaan T3. Nah, setiap kali berlangsung siklus pengambilan, hal yang serupa akan terulang karena selalu akan dikeluarkan kata-kata 000, 0001, dan 0010.
dari pencacah selama keadaan T1, T2, dan T3. Kode operasi atau opkode dalam registrasi instruksi itu mengendalikan yang namanya siklus eksekusi. Nah, jika instruksi ADD telah diambil, maka bit-bit I7, I6, I5, I4 itu sama dengan 0001. Bit-bit kode operasi ini itu akan menggerakkan rum alamat, menghasilkan keluaran 0110, sebagaimana di tabel sebelumnya tadi. Nah, alamat awal ini merupakan masukan ke pencacah presetable yang dapat direset. Ketika T3 menjadi tinggi, tepi pulsa datak negatif yang berikutnya akan mengisikan 0110 ke dalam pencacah presetable tersebut. Pencacah kini dalam kondisi preset dan pencacahan dapat memulai lagi dari alamat rutin ADD. Keluaran pencacah menunjukkan angka 0110 selama keadaan T4, 0111 selama keadaan T5, dan 1000 selama keadaan T6. Nah, pada waktu dimulainya keadaan T1, tepi awal dari sinyal T1 itu didiferensiasi menjadi paku tegangan positif tajam yang akan mereset pencacah pada 0000, yaitu alamat awal dari siklus pengambilan. Selanjutnya, siklus mesin yang baru akan dimulai lagi. Untuk selanjutnya itu adalah rum kendali. Rum kendali ini menyimpan instruksi SAP1 selama berlangsung siklus pengambilan. Nah, rum ini itu akan menerima alamat 0000, 0001, dan 0010. Nah, karena itu, maka keluarannya itu adalah SE3H, BE3H, 263H. Nah, mikroinstruktur yang tertera dalam tabel seperti yang ada di sebelah kanan ini, itu akan menghasilkan keadaan alamat, keadaan penambahan, dan keadaan memori. Selama sebuah instruksi ADD itu dilaksanakan, maka rum kendali menerima alamat 0110, 0111, dan 1000 selama siklus eksekusi. Nah, ini akan menghasilkan keluaran ada 3, yaitu 1A3H, 2E1H, dan 3C7H. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.